Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ezar ingin menelusuri mangrove dan perannya dalam geosfer. Di sini ada Keita, Bimo, Zaki, dan Arai. Jadi kita sedang berada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Taman Wisata Alam Angke Kapuk ini merupakan taman mangrove seluas 99,82 hektar dan dikelola oleh Kementerian Hutan dan Lingkungan. Dan hari ini kita akan mencari tahu apa peran mangrove dalam geosfer. Kita akan melihat bagaimana lapisan-lapisan geosfer yaitu hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan litosfer bekerja sama untuk menciptakan suatu ekosistem yang luar biasa kompleks ini. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung saja ke area mangrove ya. Kalau kita bicara soal biosfer, ekosistem mangrove ini adalah salah satu bioma unik yang bisa kita temukan di pesisir zona inersial di iklim tropis dan juga subtropis. Tumbuhan di sini itu punya tantangan hidup yang bisa dibilang ekstrim karena mereka harus berhadapan dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi yang dibawa oleh pasang surut air laut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan banyak tumbuhan ya. Nah, kelihatannya tuh tumbuhannya tuh bisa subur banget. Kenapa? Karena di sini dapat pencahayaan matahari yang stabil dan konsisten, nggak terlalu panas, jadi hangat. Terus juga kelembapan udara pesisir ini membuat fotosintesis tumbuhan di sekitar sini terjadi secara maksimal. Selain faktor cuaca yang mempengaruhi hutan mangrove, bisa kita lihat di sini. Di sini bukanlah tanah gambur yang seperti ada di kebun, namun adalah lumpur yang padat dan miskin oksigen, serta airnya yang asin. Jika ada tanaman biasa yang ada di sini, akarnya akan membusuk. Nah, kalau kita lihat di sini ada pohon Avicennia dan Rhizopora. Jadi pohon-pohon ini sudah berevolusi sehingga mereka punya kelenjar khusus yang berfungsi untuk memompa dan menyaring air garam sebanyak 90% sebelum masuk ke dalam batangnya. Nah, selain flora, fauna di sini tuh juga berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi mangrove. Di sini ada ikan glodok atau mudskipper. Mudskipper ini adalah ikan yang menyesuaikan diri untuk hidup di dua alam, yaitu di air dan juga di lumpur. Mereka ini bisa menyerap oksigen dengan kulitnya dan bergerak di atas lumpur dengan siripnya. Selain mudskipper, di sini juga ada biawak air, ada kepiting, dan juga berbagai spesies burung. Lokasi hutan mangrove di pantai yang landai, datar, dan teren di dalam cekungan teluk membuat ombak menjadi lebih tenang. Kondisi ini ideal bagi bibit-bibit mangrove agar tidak hanyut dan tergerus, serta memberi waktu untuk mereka agar memperkuat akar-akarnya di dalam tanah. Dari cara kerja tumbuhan tadi, kita bisa langsung lihat efeknya ke alam. Akar-akar mangrove yang tumbuh sangat rapat ini melambat laju air. Nah, hambatan dari akar-akar mangrove ini secara drastis menurunkan kecepatan dari ombak yang datang. Saat gelombang pasang dan ombak menghantam hutan ini, airnya akan terpecah dan diserap oleh jutaan akar. Pas air kehilangan kecepatannya dan menjadi tenang, partikel-partikel sedimen seperti tanah, pasir, dan sisa-sisa tanah terbawa hulu sungai tidak bisa mengambang dan semuanya mengendap di dasar air. Lumpur yang mengendap ini lama-kelamaan memadat, menumpuk, dan mengikat satu sama lain karena dicengkram oleh akar. Hasilnya bukan cuma mencegah daratan utama dari abrasi, tapi proses sedimentasi ini memperluas daratan baru ke arah laut. Rimbunya dedaunan mangrove di atas melepaskan uap air lewat proses evapotranspirasi, yaitu gabungan penguapan air dari tumbuhan dan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan hutan mangrove menjadi lebih sejuk dan lebih lembab dibandingkan dengan udara di pusat kota. Tapi skala globalnya jauh lebih dahsyat. Jadi lumpur hitam yang tergenang air bersifat anaerobik atau tanpa oksigen. Kondisi ini membuat bakteri pengurai tidak bisa bekerja. Jadi ketika daun-daun mangrove yang kaya akan karbon gugur dan tenggelam ke dalam lumpur, mereka tidak membusuk dan tidak melepaskan kembali gas karbon ke udara. Karbon tersebut terperangkap di sedimen tanah dalam waktu yang sangat lama. Kemampuan menyebab emisi ini disebut dengan karbon biru, yang efektivitas penyimpanannya jauh lebih besar dibandingkan hutan daratan biasa dalam menekan pemanasan di atmosfer. Nah, itu tadi adalah dampak atmosfer dari mangrove. Dan sekarang kita akan bergeser lokasi ke utara, yaitu ke Pulau Pantai Indah Kapuk. Kalau tadi kita berada di dalam hutan mangrove, sekarang kita berada di Jalasena Beach Park atau Pantai Maju, di mana kita bisa melihat fenomena yang jauh berbeda, yaitu adalah dominasi lapisan antroposfer, di mana kita bisa melihat bahwa manusia ini memodifikasi bumi secara masif. Oke, jadi kita ada di daratan yang karena daratan ini adalah hasil reklamasi. Bisa kita lihat di sini, ini adalah pantai yang tidak ada pasirnya, hanya ada bebatuan saja. Nah, litosfer di sini itu tidak terbentuk dari hasil sedimentasi sungai atau aktivitas tektonik alami, tapi pulau ini lahir dari teknologi rekayasa. Jutaan kubik pasir dan material dari dasar laut di tempat lain dikeruk, dipindahkan, lalu ditimbun serta dipadatkan di atas perairan dangkal Teluk Jakarta.
Jika kita melihat citra satelit dari area ini, kita bisa melihat bahwa reklamasi Pulau Pik berdampak menyebabkan penumpukan sedimen yang terbawa oleh Cengkareng Drain dan juga banjir Kanal Barat. Penumpukan sedimen ini membentuk hamparan lumpur berpasir yang cukup luas atau bisa disebut sebagai mudflat. Jika kita melihat citra satelit dari tahun ke tahun, kita bisa melihat bagaimana perubahan pola arus dan gelombang air laut yang disebabkan oleh reklamasi Pulau Pik membuat sedimen dari kedua sungai ini menumpuk. Hal ini dapat meningkatkan resiko banjir, mengganggu navigasi nelayan dan kapal, bahkan juga menjebak polutan beracun dan logam berat yang dibawa oleh sungai di area ini. Tapi menariknya, tumpukan lumpur yang dianggap merugikan manusia ini ternyata menjadi ruang bagi alam untuk memperbaiki ekosistemnya sendiri secara alami. Mengutip dari sebuah riset dari jurnal sumber daya air, perlambatan arus yang disebabkan oleh pulau reklamasi ini tidak hanya mengendapkan lumpur, tapi juga ikut menjebak benih-benih mangrove yang terbawa air. Benih-benih mangrove ini kemudian tumbuh di pulau hasil reklamasi secara alami. Riset ini mencatat bahwa luas mangrove yang tumbuh di areal reklamasi mengalami peningkatan yang sejalan dengan tingginya tingkat sedimentasi, dengan rata-rata perluasan mencapai 1,32 hektar setiap tahunnya. Selain itu, mudflat yang terbentuk akibat sedimentasi justru menjadi ekosistem sendiri dan menjadi habitat bagi berbagai spesies burung dan bahkan buaya muara. Menariknya, ekosistem ini posisinya bergantian antara tenggelam dan muncul ke permukaan, tergantung pada pasang surutnya air laut. Kebetulan, saat kami di sana, mudflat sedang tenggelam dan tidak terlihat. Melalui perbandingan dua lokasi ini, kami belajar satu hal penting dalam geografi, yaitu alam sudah menyediakan sistem rekayasanya sendiri lewat bioma mangrove yang seimbang secara fisik, kimiawi, dan biologis. Sementara itu, antroposfer lewat teknologi pulau reklamasi menunjukkan kemampuan adaptasi dan kebutuhan ruang lingkup kehidupan dan dampaknya pada alam. Nah, harmoni antara menjaga benteng hijau alami dan mengelola pembangunan modern adalah kunci utama bagi masa depan pesisir kota kita. Sekian dokumenter singkat dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.